Halo, perkenalkan nama saya Yohanes Gama Habel Firdaus Roja, biasa dipanggil Habel. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Perpajakan. NIM saya 20H10025. Di sini saya akan membuat video reaction tentang kematian mendorong manusia untuk hidup sempurna. Pertanyaan pertama, apa pendapat narasumber tentang pernyataan kematian mendorong kehidupan manusia? Menurut narasumber, kematian adalah titik puncak manusia untuk mengambil keputusan terakhir. Maka manusia harus memiliki keputusan terakhir yang baik dan sempurna. Di situ manusia harus berbuat dengan baik, tidak ada dendam, sempurna, dan selalu berbuat baik, sehingga bisa menyatukan manusia dengan ilahi. Di sini narasumber juga berharap bahwa manusia harus sungguh-sungguh memahami tentang kematian, karena kematian adalah titik puncak dalam kesempurnaan. Karena kesempurnaan itu adalah bersatu dengan ilahi. Nomor 2, menurut narasumber, apa arti kematian yang harmonis dan juga apa akibat dari kematian yang harmonis? Yang pertama, menurut narasumber, kematian yang harmonis adalah manusia yang semasa hidupnya selalu berbuat baik dengan tidak mempunyai hal-hal yang buruk seperti dendam, iri hati, dan lain-lain. Tetapi semasa hidup manusia itu dia selalu menebar kebaikan dan sukacita. Maka dari situ dia selalu siap dan yakin untuk menghadap Tuhannya. Akibatnya yaitu kita bisa siap, yakin dan percaya diri untuk menemui Sang Pencipta kita, yaitu ya Sang Ilahi. Nomor 3, menurut narasumber, apa arti kematian yang tidak harmonis? Kematian tidak harmonis adalah kematian yang semasa hidup manusia itu mempunyai dendam, iri hati. Selain memiliki dendam, iri hati, mereka yang meninggal tidak harmonis juga bisa dikarenakan mereka yang meninggal dengan kecelakaan, bunuh diri, dan lain-lain. Karena mereka belum siap untuk menyembuhkan diri mereka, dan mereka juga belum siap untuk mengenal Sang Pencipta kita atau Sang Ilahi. Nah, di sini akibatnya yaitu manusia yang telah masuk, yang belum siap menghadap Tuhan, itu mereka ada 2 faktor. Itu akibatnya mereka akan masuk ke namanya alam fana. Tetapi manusia yang sudah meninggal harmonis, mereka akan masuk ke namanya alam baka. Ya, tadi saya lupa menjelaskan alam baka. Alam baka itu adalah bagi orang-orang yang meninggal harmonis. Ya, di situ mereka akan masuk ke alam baka. Tetapi di alam baka itu ada tahap-tahap. Tahap yang pertama yaitu mereka akan masuk di dalamnya api pencucian. Di situ mungkin mereka akan dites apakah mereka akan masih mempunyai dendam atau iri hati terhadap manusia yang di bumi. Maka mereka akan dites lagi, sehingga tahap selanjutnya mereka akan ke surga untuk kebahagiaan duniawi mereka lagi. Yang itu untuk orang yang tidak harmonis, mereka akan masuk ke namanya alam fana. Di alam fana mereka itu tidak bisa membuat apa-apa, dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka tidak mempunyai fisik lagi seperti kami di bumi. Saya mengambil contoh dari narasumber. Tadi narasumber mengatakan bahwa manusia meninggal tidak harmonis itu yang di alam fana itu, mereka masih menginginkan seperti kita yang masih ada di dunia. Mereka kayak contoh, mereka menginginkan makan bakso, tetapi mereka tidak bisa memakannya lagi karena mereka tidak mempunyai fisik seperti kita yang masih ada di bumi ini.
Maka dari situ kita sebagai manusia yang di bumi, kita harus saling mendoakan mereka yang di alam fana sehingga mereka bisa cepat-cepat ke surga. Nomor 4, menurut agama dan keyakinan masing-masing, jelaskan apa itu alam fana dan alam baka, dan berikanlah kutipan kitab suci yang terkait. Alam fana adalah alam yang dimana kita sekarang atau dunia kita sekarang yang sifatnya sementara. Dan juga alam baka adalah alam dimana setelah kehidupan kita. Nah, alam fana ini adalah alam fana pada orang-orang yang belum siap untuk menghadap Sang Penciptanya, atau orang-orang yang meninggal karena masih ada dendam, masih ada iri hati, orang yang meninggal karena kecelakaan, meninggal karena bunuh diri. Nah, di situ mereka belum siap akan menghadap Tuhan, maka di situ mereka akan masuk ke alam fana. Tapi mereka tidak bisa merasakan kembali lagi seperti di dunia ini karena mereka tidak mempunyai fisik seperti kita lagi. Nah, selainkan di alam baka ini orang yang sudah mempersiapkan dirinya secara matang untuk menghadap Sang Pencipta. Sini orang-orang yang selama hidupnya ini mereka selalu membuat kebaikan, sukacita, damai, tentram. Nah, di situ mereka tidak mempunyai dendam, mereka tidak mempunyai iri hati, sehingga mereka itu masuk ke alam baka. Nah, di alam baka itu mempunyai tahap, yaitu dalam Katolik itu mereka disebutnya dalam tahap api pencucian. Nah, di situ yang saya tahu tahap api pencucian itu mereka dites, mereka itu masih mempunyai dendam atau perasaan iri hati kepada mereka yang masih ada di bumi atau tidak. Ketika sudah, mereka akan masuk ke tahap selanjutnya, dan terakhir adalah tahap untuk masuk ke surga. Kutipan kitab suci yang saya ambil adalah Mazmur 55 ayat 23, yaitu serahkanlah khawatirmu kepada Tuhanmu, maka Ia akan memelihara engkau, tidak untuk selama-lamanya, dibalik dibiarkannya orang benar itu goyah. Nomor 5, apa yang harus dilakukan manusia untuk mendapatkan keselamatan sejati, dan berikanlah kutipan kitab suci yang terkait. Kita untuk mendapatkan keselamatan sejati, kita harus percaya pada Tuhan, bertobat, selalu ikut Tuhan, ikut ajaran Tuhan, selalu berdoa, selalu mengikuti kegiatan gerejawi, dan selalu membagi ilmu tentang ajaran kitab suci dalam kehidupan sehari-hari, membantu sesama, saling menolong dan saling membantu. Kutipan kitab suci yang saya ambil adalah Amsal 14 ayat 12. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Inilah hasil video reaction saya. Terima kasih.